Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Stefani dari Jolly Clothing. Pertama-tama, thank you banget atas kehadirannya untuk acara webinar Menang di Tengah Pandemi. Acara ini diselenggarakan oleh Wahana Visi Indonesia dan disponsori oleh Jolly Clothing, Result Diet, dan Bumi Bites. Teman-teman tahu nggak sih dengan biaya registrasi yang teman-teman sudah transfer ke rekening Wahana Visi Indonesia, selain teman-teman mendapatkan masker dari Jolly Clothing dan snack dari Bumi Bites, teman-teman tuh sudah mendonasikan uang kalian untuk anak-anak asmat yang berada di Papua demi pemberian makanan dan asupan gizi yang cukup untuk anak-anak di sana. Dengan ini, kita mau say thank you yang sebesar-besarnya untuk support kalian, dan kita berharap semoga webinar ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Again, kalau misalnya kalian punya hati lebih untuk memberi dan berdonasi untuk anak-anak asmat yang berada di Papua, teman-teman juga bisa scan QR code yang ada di bawah ini, ataupun mau transfer ke rekening BCA 4783019 445 atas nama Yayasan Rohana Visi Indonesia. Again, kita thank you banget buat teman-teman yang benar-benar hatinya berbesar hati untuk berdonasi untuk generasi bangsa kita untuk kedepannya. Abis ini kita akan mendengar kata-kata sambutan dari perwakilan Wahana Visi Indonesia, yaitu dengan Kak Beatrice. Silahkan Kak Beatrice untuk sepatah dua katanya. Halo Stefani, terima kasih. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di acara webinar Menang di Tengah Pandemi. Perkenalkan, saya Bea dari Wahana Visi Indonesia. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang hadir sudah mengenal apa itu Wahana Visi Indonesia, tapi mungkin ada juga yang belum. Wahana Visi Indonesia, kami adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak serta keluarga dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dan fokus melalui acara malam hari ini, kita berfokus untuk membantu anak-anak di asmat. Mereka yang kekurangan gizi, mereka yang masih mengalami masalah air bersih, lewat donasi yang telah diberikan oleh teman-teman melalui biaya registrasi, itu nanti akan didonasikan bagi pemenuhan gizi anak-anak di asmat. Oleh karenanya malam hari ini, saya mewakili Wahana Visi Indonesia dan seluruh anak-anak di asmat, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Stefani, khususnya dari Jolly Clothing. Kalau teman-teman yang hadir di sini boleh tahu, Stefani ini saya kenal Stefani mungkin sudah lama ya, dari beberapa tahun yang lalu, bahkan Stefani dari SMA sudah mulai mendukung Wahana Visi Indonesia, sudah punya hati buat anak-anak, dan untuk acara ini bahkan ini inisiasi dari Steph. Jadi thank you banget Steph dan Jolly Clothing yang udah support acara ini dan untuk anak-anak di asmat. Juga saya ingin berterima kasih kepada Revi Nugraha, Dr. Revi Nugraha dari Result Diet dan Bumi Bites yang juga sudah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mewujudkan acara ini, serta Nadia Valerie juga thank you so much udah support acara ini dan pelayanan kami di asmat. Dan yang paling penting adalah dari Wahana Visi Indonesia kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap peserta yang sudah hadir di acara ini. Biarlah melalui malam hari ini, acara malam hari ini, kita bukan saja mendapatkan pengetahuan baru dan juga tips-tips untuk bisa menang di masa pandemi ini melalui asupan gizi yang kita jaga, tetapi juga kita bisa memberikan kontribusi bagi gizi anak-anak di asmat. Terima kasih, selamat mengikuti acara ini. Thank you, Steph. Aku balikin ke Steph. Thank you so much, Kak Beatrice, untuk speech-nya. Nah, sekarang pasti teman-teman udah nggak sabar ya pengen dengar sharing session kita malam hari ini. Again, tadi udah dikasih tahu kalau misalkan kita kedatangan dua guest speaker yang spesial banget, yaitu Dr. Revi Nugraha dan Nadia Valerie. Hai Dr. Revi, hai Nat. Halo. Hai Steph. Oke, aku jelasin sedikit background dulu ya di balik dua guest speaker ini. Dr. Revi Nugraha adalah owner dari Result Diet dan Bumi Bites, perusahaan yang bergerak di makanan sehat. Dan Nadia Valerie adalah seorang cancer survivor. Dan jujur bagi aku cerita Nadia ini sangat berkesan banget ya buat aku dan sangat inspiratif banget. Karena Nadia ini seorang cancer survivor, dan di masa perjalanannya itu dia selalu memberikan encouraging words ataupun dari segi sosmednya itu selalu memberikan keceriaan bagi kita semua. Jadi kita akan dengar kisah hidup dari Nadia Valerie dan tips-tips kesehatan dari Dr. Revi Nugraha. Oh iya, sebelum ini kita bakal ada
during webinar ini kita juga bakal buka namanya Q&A session. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bertanya ke Dr. Revi ataupun ke Nadia Valeri, kalian bisa tulis Q&A session, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di Q&A session ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke session yang pertama, yaitu session dengan Dr. Revi. Malam Dr. Revi. Halo, malam. Malam semua. Malam. Oke. Dr. Revi, aku mau nanya. Kan sekarang judul kita untuk webinar malam hari ini adalah menang di tengah pandemi. Jujur agak berat ya untuk bisa mikir kayak menang di tengah pandemi. Apalagi sekarang, I believe kayak semua orang masih punya struggle-nya masing-masing dari segi finansial ataupun dari segi kesehatan. Menurut Dr. Revi sendiri, sebenarnya mungkin nggak sih kita bisa menang di tengah pandemi? Kalau bisa, kenapa? Oke. Sebelumnya mau menyapa semua teman-teman dan mau ngucapin terima kasih juga buat Wahana Visi Indonesia, Jolly Clothing juga udah ngundang kita semua. Dan juga mau menyapa semua peserta yang ikut, dan di sana ada ini co-founder dan mama saya sendiri dari Lesalt dan Bumi Best juga, Ibu Mimi Ciwi. Harusnya beliau juga yang sharing juga seharusnya, karena dia banyak hal yang aku belajar tuh dari beliau juga gitu. Kalau misalnya menang di tengah pandemi, itu sangat mungkin ya sebenarnya ya. Tetapi nggak mudah, karena kita tahu lah, maksudnya waktu pandemi ini semua dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan juga, dan mental health, kesehatan mental zaman sekarang kan kayaknya jadi topik hangat banget ya. Habis itu juga dari sisi kerjaan, banyak yang kena PHK, banyak yang gajinya dipotong, segala macam, itu nggak mudah gitu. Cuman kalau kita mau ngomong menang, itu kita bakal ngomong dari sisi yang lain gitu. Maksudnya gini, faktor eksternal itu kita nggak bisa kontrol. 90% of our life itu kita nggak bisa kontrol gitu. Yang kita bisa kontrol adalah faktor internal kita. Di mana di tengah-tengah kekacauan, di mana kita bisa memberi asupan yang baik bagi tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita gitu. Jadi kayak hari ini aku yakin tuh teman-teman di sini semua yang ikut itu adalah orang-orang yang udah di tengah pandemi gitu masih mau berbagi gitu dengan mengikuti event ini, dan aku mau mengapresiasi semua orang di sana, dan mungkin jiwa kita juga stres, mental health segala macam itu harus benar-benar di manage ya. Jadi misalnya tidur harus cukup, kerjaan walaupun nggak ada, coba cari kegiatan yang bisa excite us gitu. Terus untuk tubuh kita juga jangan lupa kayak istilahnya di tengah pandemi ini kan kita di rumah aja ya. Di rumah aja tuh kan untuk kita duduk aja, nonton aja, ngemil, makan sembarangan yang gampang, itu sangat gampang untuk ke arah sana gitu. Dan benar kalau banget. Pandemi, kalau mau menang di tengah pandemi, menurut aku kita harus gimana akal-akalin supaya kita bisa tetap memberi gizi dan nutrisi yang cukup bagi tubuh kita gitu. Ya jangan tetap bergerak, tetap olahraga, dan makan itu banyak di tengah pandemi ini kan frozen food ya, mungkin ya di store, terus makanan yang junk food, yang fast food. Nah itu gimana supaya bisa dikurangin dan dialihkan ke makanan-makanan yang bernutrisi dan baik untuk tubuh kita. Jadi kuncinya yang pertama harus bisa jaga our mental health ya, jangan stres-stres. Yeah, itu yang pertama. Benar. Yang kedua itu jangan harus bisa jaga makan, harus tahu asupan gizi yang baik untuk kita seperti apa. Apalagi masa-masa kayak gini mungkin di rumah terus kita jarang gerak ya, biasanya kan selalu commute gitu. Kalau misalnya kemana kerja, at least kan keluar. Sekarang kita semua kerja di rumah aja, lebih baik kayak makanan kita pun juga kita jaga betul ya, Dr. Revi ya. Benar, dan pertama ditaruh mental health itu juga karena mungkin kita semua bisa, mulai hari ini saya mau makan sehat misalnya. Makan banyak sayur, banyak makan buah, banyak makan makanan-makanan yang bergizi, tapi tetap stres, dan makan itu karena takut sakit gitu. Aduh, kalau aku makan fast food, nanti kata dokternya aku bisa terserang penyakit atau apa gitu. Karena takut sakit gitu, bukan karena mau untuk menang. Itu sebenarnya tema kita gitu. Jadi yang kita mau lakuin itu misalnya abis ini mau berjemur, mau makan sehat, mau olahraga, mau tidur, jangan lakuin itu karena takut sakit. Jangan lakuin itu karena takut COVID. Jangan lakuin itu karena takut aduh stres abis ini. Tapi lakuin itu karena menang. Itu menurut aku kuncinya sih sebenarnya.
Dan itu yang benar-benar ditunjukin oleh Nadia Valery gitu. Makanya saya yakin juga karena alasannya diundang karena itu juga. Berarti benar-benar dari pola pikir kita ya, bukan karena kita takut sakit, makanya kita harus makan makanan sehat, bukan itu. Oh, bagus banget Dokter Revi. Nah, menurut Dokter Revi sendiri, dampak pandemi untuk masyarakat di Indonesia ini seperti apa nih, menurut Dokter Revi? Dan kira-kira apakah tindakan dan protokol kesehatan dari pemerintah sudah tepat atau belum? Tepat sekali ya menurut aku sebenarnya. Maksudnya gini, tepat tapi menurut aku kurang lengkap. Jadi kalau misalnya kita tahu protokol dari pemerintah itu adalah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan terus, begitu ya. Terus kalau bisa sebisa mungkin stay di rumah gitu. Jadi ibaratnya ya, kalau kita ibaratkan itu pertandingan tinju, misalnya lawan kita itu COVID gitu ya, atau COVID itu kita sama dengan Mike Tyson misalnya. Kita mau lawan nih Mike Tyson. Terus kita pakai masker dan segala macam itu adalah defense, benar nggak? Jadi kalau kita tinju itu kita dikasih pakai pelindung kepala, pelindung badan, pelindung apa. Terus udah nih kita mau lawan Mike Tyson, mau lawan COVID nih. Yang ada kita defense terus, kita dihajar terus. Belum tentu kita bisa menang. Dan mudah-mudahan kita survive. Banyak orang bilang pandemi ini survival mode. Itu lumayan benar. Tapi you know what, you can win gitu. Jadi di sini sih jangan cuman ya tadi karena takut sakit, karena mau survive aja, tapi sebenarnya kita bisa menang dengan apa. Dan aku yakin di sini kita masuk webinar ini ya, kita udah lumayan menang sih. Kita bantu banyak anak-anak di Asmat, kita doing good. Hal-hal seperti ini yang harus kita banyakin sebenarnya. Wow. Dan satu lagi, tadi kan gimana cara menang? Tadi kan faktornya pakai pelindung nih. Gimana cara menang sekarang kan? Gimana cara ajarin bertarung gitu. Nah, cara bertarung ini adalah untuk meningkatkan imun sistem kita sebenarnya. Dengan apa? Dengan, kalau kita bagi itu ada 4. Yang pertama itu adalah makanan. Yang kedua itu adalah olahraga rutin. Yang ketiga itu adalah tidur yang cukup. Dan keempat adalah stress management. Jadi 4 ini rutinitas yang sangat penting gitu bagi kita semua. Ini offense-nya ya, 4 hal ini istilah ibarat kasarnya offense-nya kita nih, supaya kita menang di tengah pandemi, betul ya, Dokter Revi ya? Bener, karena COVID itu nggak ada obatnya. Yang bisa lawan COVID itu cuma sistem imun kita. Wow, bagus banget untuk tips and tricks-nya, I believe kayak teman-teman pasti dapat pengetahuan yang sangat banyak ya. Nah, untuk pola makan sendiri, menurut Dokter Revi, ini pola makan yang seperti apa yang harus dijaga selama pandemi ini? Kan tadi kan ada 4 ya, stress management. Stress management itu kan dari kita punya mental health, kita harus jaga, kita punya pikiran, terus juga dari olahraga juga. Nah, untuk makanan ini kan banyak banget nih optionnya. Banyak yang bilang harus makan makanan yang sehat. Cuman kadang-kadang kita orang awam itu kita nggak ngerti yang termasuk sehat itu apa gitu. Nasi merah bisa dibilang langsung sehat, tapi belum tentu nasi merah yang pakai minyaknya yang nggak bagus, misalkan dibikin nasi goreng, belum tentu sehat gitu kan. Jadi pola makan yang seperti apa nih yang harus dijaga selama pandemi ini? Sebenarnya kalau kita mau ngomong makanan tuh bisa sampai pagi besok tuh. Luas banget soalnya. Cuman kalau kita mau menyimpulkan, itu yang pertama itu adalah makanan yang senatural mungkin. Jadi makanan yang nggak kalau misalnya orang bilang gini, kalau kita makan makanan yang nggak berlabel, kita nggak perlu hitung kalori lagi. Ada quote begitu gitu. Dan aku lumayan setuju gitu. Jadi mungkin kayak misalnya kita ke supermarket gitu. Mungkin orang sibuk baca nutrition fact-nya, aduh ini apa nih kandungannya segala macam. Cuman mereka lupa ada section lain yang menjual sayuran buahan yang mungkin nggak ada nutrition fact, tapi itu udah pasti bagus gitu. Nah, jadi senatural mungkin, jadi makan makanan yang benar-benar alami, yang kalau misalnya pun sayur buah dan daging, itu pun juga harus dipilih-pilih, karena zaman sekarang udah banyak yang mengandung GMO misalnya. GMO tuh ada yang baik juga, tapi lebih bagus sih yang organik aja gitu. Terus yang pestisida, segala macam, itu yang harus dihindarin gitu. Jadi yang pertama itu. Terus mungkin kalau aku bisa klasifikasiin lagi, itu ada 4 poin. Yang pertama adalah sumber makanannya gitu. Jadi kita makan itu adalah sumber mungkin senatural mungkin sayur, buah, segala macam itu.
Itu penting banget. Yang kedua tuh adalah cara olahnya. Jadi misalnya nih kita ngomong kentang. Semua orang bilang, oh kentang sehat kok gitu. Oke, kentang tuh termasuk sayur gitu. Tapi kalau misalnya French fries itu lemaknya 150 kali lipat daripada kentang biasa, kentang rebus. Oh, Itu wow. 100 sebanyak itu. Jadi kalau kita makan 1 kilo kentang rebus, kalau kita makan 1 kilo French fries sama dengan makan 150 kilo kentang rebus, lemaknya. Bisa bayangin ya. Jadi cara olahnya. Terus ketiga itu adalah porsinya. Jadi memang benar kalau misalnya hitung kalori itu penting, tapi penting untuk memastikan kita makan cukup, bukan makan kurang. Jadi zaman sekarang kan orang takut kalori segala macam. Nggak apa-apa, makan aja. Yang penting cukup untuk kegiatan sehari-hari kita gitu. Dan nomor 4 itu adalah jadi lupa ya, sumber, cara olah. Ayo dipikir-pikir. Satu lagi. Sumber, Tapi cara yang olah. ini cara Waktu. Cara olah. Waktu. Oh, Yang keempat, waktu. okay. Kapan dimakan. Ya. Jadi misalnya, seperti bilang gini, 3 jam sebelum tidur itu, ya perut harus kosong. Itu yang baik. Misalnya juga kalau misalnya kita sarapan, kenapa namanya breakfast? Karena makanan yang kita makan itu harus yang mudah dicerna. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya daging kan lebih sulit dicerna tuh. Lebih bagus jangan breakfast. Walaupun untuk siang, pilihan daging yang bagus bisa meningkatkan nutrisi kita gitu. 4 itu tuh. Oke. Bagus banget sih tadi jawabannya. Dan jujur, ini juga pertanyaan bosnya, ini juga selalu jadi pertanyaan buat aku pribadi gitu. Karena balik lagi, kayak misalkan tadi contoh yang Dr. Evi ngomongin kentang, itu bener banget teman-teman. Kayak cara masaknya itu penting banget. Kadang bahannya bagus, cuman cara masak yang salah belum tentu baik untuk tubuh kita ya, Dr. Evi ya. Nah, tadi kan sempat dibilang kayak pola makan yang sehat itu sangat penting banget ya untuk imun sistem kita. Ini ada pertanyaan nih, dan aku yakin banget teman-teman juga ngalamin dilema yang sama. Kita kan sekarang kan lagi PSBB nih, semuanya di rumah aja. Mungkin beberapa dari kita atau mungkin semua dari kita ya. Dan aku pribadi kadang-kadang tuh kita tuh suka revenge eating. Jadi karena di rumah stres nggak bisa keluar, I think I deserve makanan yang kata kasarnya nggak sehat gitu kan. Nah ini gimana nih? Tapi at the same time mental health kita harus terjaga juga gitu. Cuman sometimes otak kita tuh suka berpikir kayaknya kalau gue makan makanan yang tidak sehat hari ini, makan French fries, maybe I will be happier gitu. Nah ini gimana nih dokter cara menyeimbangkan antara mental kita terhadap pola makan itu gitu. Karena ini kadang-kadang kalau mau makan makanan yang sehat juga mungkin tidak seenak makanan yang tidak sehat ya dokter ya. Jadi gimana caranya tuh untuk punya pola pikir yang benar? Kalau orang bilang tuh orang tuh dibagi 2. Yang pertama tuh orang yang hidup untuk makan, yang kedua tuh makan untuk hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tipe kayak aku mungkin makan untuk hidup gitu. Jadi saya makan walaupun gak gitu enak nggak apa-apa, yang penting saya tahu itu baik untuk tubuh saya gitu. Tapi ada orang yang food is pleasure gitu. It's their sanctuary gitu. Kalau misalnya mereka makan makanan yang gak enak itu mereka bisa menderita banget gitu. Dan memang benar kayak tadi awal-awal saya bilang paling penting tuh mental health karena itu yang harus dijaga dulu. Jadi kalau misalnya orang yang kayak suka makan sembarangan, yang berminyak, yang berlemak, yang begitu ya, itu nggak apa-apa. Pelan-pelan aja transisi ke sehatnya. Jangan gara-gara makan sehat jadi stres. Jadi mungkin awalnya itu ya udah. Mungkin kalau nggak bisa nggak kemakan nih, ya udah boleh untuk puasa dulu gitu. Misalnya intermittent fasting. Misalnya sehari cuma makan 8 jam, tapi boleh makan apapun, habis itu fasting. Itu 1. Terus habis udah lewat itu, ada progres gitu. Jadi mungkin kedua itu, mulai makan setiap kali makan berlemak, berminyak begitu, boleh tambahin banyak sayur. Gitu. Nanti udah gitu, boleh sarapannya diganti buah, tapi siang malam bebas. Pelan-pelan sih, progres. Gitu. Ini untuk orang yang benar-benar sangat stres ya kalau makan sehat. Cuman jujur kita di Lesot, kita selalu menyarankan kepada semua customer kita ngomongnya itu detox.
Jadi kita kasih misalnya 2-4 minggu, makan benar-benar strict, nggak boleh cheating, yang mana mereka menderita. Tapi di 2-4 minggu itu, taste palate mereka tuh bakal berubah. Badan kita tuh ajaib sebenarnya. Kita itu kita punya memori soal makanan yang kita makan, kegiatan yang badan kita tuh adaptasi. Jadi kalau kita mau mengubah, itu susah memang. Kayak lawan arus. Tapi it's necessary gitu. Jadi kalau kita saranin ke semua customer lesot 2-4 minggu nanti bakal berubah. Jadi mungkin dulu suka makan yang asin-asin misalnya. Nanti atau manis-manis habis makan lesot. Terus tapi nggak apa-apa ini tentang tips and tricksnya. Apalagi aku percaya ini benar-benar kita belajar banget bagaimana caranya pikir yang benar, bagi mengkonsumsi dan mengolah makanan yang benar gitu ya. Halo? Ya kayaknya Steph putus ya? Halo, Steph? Halo, oh tadi sorry ada yang macet ya? Aku yang macet atau dokternya yang macet tadi? Maaf ya teman-teman ya, maklum ada gangguan internet, gangguan jaringan. Oke. Tadi kita lanjut ya teman-teman. Tadi Dokter Revi sempat cerita tentang kalau misalnya badan kita tuh ajaib. Mungkin Dokter Revi boleh jelasin lagi? Iya, jadi kita sebenarnya untuk masukin, misalnya deh, kita masukin bahan-bahan yang jahat untuk badan kita gitu. Badan kita tuh udah adaptasi, bukan adaptasi untuk bisa jadi sehat, enggak, tapi adaptasi untuk akumulasi. Makanya kadang-kadang kalau berkelanjutan, adaptasinya itu bentuknya ada fatty liver, ada kolesterol, darah tinggi, itu sebenarnya bentuk adaptasi gitu. Nah, untuk kita ke sisi satunya, ya kita itu kalau di last salt, kita benar-benar saranin 2-4 minggu, strict, habis itu makanan yang dulu kita rasa enak, yang asin banget, itu jadi berubah. Bahkan kalau makan lesot yang enak, makan di luar yang jadi keasinan gitu. Dan badan kita udah rasa enaknya sehat, itu juga udah oke banget gitu. Tapi memang itu butuh proses dan tiap orang prosesnya beda-beda. Jadi find your own pattern ya, maksudnya dari teman-teman prefernya seperti apa gitu, antara mau benar-benar langsung detox kayak berubah benar-benar makan bersih, atau pelan-pelan progresnya. Yang penting ada niat ya teman-teman ya untuk mau balik ke pola hidup yang lebih sehat lagi. Nah, Dokter Revi, ada tips and trick nggak, practical action yang tepat dalam masa pandemi seperti ini gitu? Karena kan kita kan tahu mungkin mudah-mudahan sih tidak lama, cuman maksudnya kalau misalnya kita lihat untuk 3 bulan ke depan nih, bagaimana tips and trick-nya nih untuk menghadapi masa-masa pandemi ini supaya kita bisa menang gitu. Kalau misalnya tips and trick ini saya juga aplikasikan ke hidup saya sendiri ya. Itu bangun rutinitas yang baik, satu. Jadi rutinitas yang baik itu adalah rutin berolahraga, terus memperhatikan asupan yang kita makan. Kita pastiin yang asupan kita makan juga adalah yang baik untuk tubuh kita. Jangan hanya enak tapi nggak baik untuk tubuh kita gitu. Terus tidur yang cukup dan teratur, sama jangan stres-stres gitu. Dan jaga rutinitas ini juga dengan variasi gitu. Karena sesuai research membuktikan, itu kalau kita melakukan rutinitas yang berulang-ulang ya, itu kadang gelombang otak kita itu ke gelombang otak yang pada waktu keadaan kita tidur. Nggak distimulasi gitu otaknya. Jadi kita gampang jenuh, hidup kita jadi, aduh hidup saya kok begini banget gitu. Nah, mungkin ya ada variasinya lah. Gitu. Kalau seperti saya juga kalau makan sehat, kadang-kadang makan yang biasa, kadang saya vegan, kadang saya yang keto, kadang saya apa, saya lumayan variasiin. Olahraga juga kadang gym di rumah, kadang lari di depan rumah, kadang apa gitu, supaya mood kita juga meningkat gitu. Kayaknya terputus lagi ya dengan Dokter Revi ya? Ya, oke. Atau Steph yang putus kayaknya. Mungkin lagi terputus ya? Iya, Steph, agak macet dikit. Oke, udah. Sorry, terputus lagi teman-teman.
apa mungkin boleh di-share lagi Dokter Revi tadi kan udah tips and triknya tadi dengan bangun rutinitas ya. Itu aku setuju banget sih. Iya. Tadi kan Dokter Revi sempat share ya tentang rutinitas. Oke. Ya, rutin is life, benar. Bangun habit ya, bangun habit yang baik juga ya, dokter ya. Iya, jadi badan kita untuk ada opportunity apapun, misalnya yang di PHK, terus mau cari kerja lagi, itu juga mood kita pada keadaan yang baik begitu, bukan mood yang jadi korban gitu-gitu ya. Jadi untuk menang ya itu eksternal tuh kita nggak bisa kontrol, tapi yang kita bisa kontrol itu adalah internal kita, dan itu yang harus kita fokuskan. Setuju banget. Pasti teman-teman belajar banyak ya dari sharing kita hari ini dengan Dokter Revi. Thank you banget Dokter Revi untuk sudah berbagi tips and tricksnya gimana kita bisa menang di tengah pandemi ini. Again teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman di Q&A session. Kalau baik ke Dokter Revi ataupun ke Nadia Valeri juga boleh. Nanti tinggal ketik aja di Q&A session itu. Nah, abis ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dengan Nadia Valeri. Aku pengen introduce sedikit nih, Nadia Valeri ini biasa dipanggil dengan Nana. Nana adalah seorang cancer survivor dan inspirasi banget buat kita semua, karena during masa-masa dia terkena kanker, Nadia Valeri terkena kanker, Nadia tetap menginspirasi kita. Nah, kita bakal dengerin lebih lanjut gimana Nadia bisa menginspirasi kita semua. Abis ini aku akan share cuplikan tentang Nadia Valeri. Jadi sebelum ini kita nonton dulu yuk. Kalau aku tanya dokter, penyebab dari kanker kelenjar getah bening ini apa? Jadi menurut dokter memang kanker itu disebabkan oleh mutasi sel, tapi penyebab utamanya itu nggak bisa diketahui secara pasti. Ya awalnya sempat kayak nggak percaya, sampai itu yang bikin sempat ke beberapa dokter juga kan, masih nyari jangan-jangan dokter yang ini salah nih kayak gitu. Nah ternyata emang udah ke beberapa dokter dan emang udah benar, ini kenyataan yang harus dihadapi, jadi ya the only way adalah ya dihadapi. Karena melihat cancer itu, melihat penyakit itu bukan sebagai suatu hukuman, tapi aku melihat itu sebagai suatu challenge aja, sebagai bagian dari tantangan hidup kayak gitu, kayak ya sama seperti tantangan hidup lain, masalah hidup lain yang kalau kita hadapi juga pasti akan berlalu gitu. Halo Nadia. Halo Nana. Halo. Ini aman kah koneksinya? Nana kedengaran suaranya. Halo. Jadi Nana ini adalah Halo Nadia. Halo. Kayaknya mati ya. Oh, oke. Halo Udah ya? Ana. Udah bisa? Udah, Halo. Sorry. Hai semua. By the way, aku mau congrats dulu nih. Ada good news banget kan dari kamu. Kamu kan akhirnya sudah sembuh total dari kanker limfoma. So, congrats. Thank you banget udah datang di acara webinar kita hari ini. Kira-kira Nadia waktu denger Nadia sembuh total tuh perasaan Nadia gimana sih gitu? Apa yang dirasain? Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin thank you juga udah di-invite untuk jadi one of the speaker di webinar ini. Thank you buat Wahana Visi dan juga Jolly Clothing udah invite Nana. Jadi kalau ditanya, namaku Nadia Valeri, tapi biasanya dipanggil dengan sapaan Nana ya. Jadi aku lebih mungkin prefer myself as Nana aja. Gimana perasaan Nana waktu dinyatakan sembuh dari kanker?
Pasti senang banget sih, senang banget. Aku pastinya merasa berhasil menang dari kanker dan pengen banget buat teman-teman yang lain juga yang lagi berjuang melawan kanker bisa sama-sama survive sama seperti Nana. Gitu sih perasaan yang paling dirasakan. Wow, bagus banget. Nana kan waktu itu terkena kanker limfoma ya, kanker yang Iya, betul. kena ke getah bening, betul ya, Nana Getah ya. bening, iya. Nana mungkin bisa share sedikit, Nana terkena kanker berapa lama, terus dari tahun berapa, terus perasaan Nana waktu pertama kali dengar kalau Nana terkena kanker tuh gimana sih gitu. Terus bagaimana Nana menempuh hari-hari Nana waktu Nana masih terkena kanker gitu. Dan bisa tetap semangat. Oke. Jadi aku divonis terkena kanker itu di tahun lalu, di tahun 2019. Di tahun 2019, jadi baru setahun yang lalu ya. Itu di waktu itu Nana masih berusia 23 tahun. Jadi tergolong usia yang sangat muda. Ya, jadi waktu itu kenanya itu didiagnosa kanker kelenjar getah bening atau yang biasa diketahui dengan limfoma juga di stadium 2A. Dan perasaan awalnya itu pasti nggak percaya. Karena selama ini Nana itu memandang kanker sebagai penyakit mungkin yang, oh ini kanker ini penyakit buat orang tua, kayak gitu. Jadi ketika awal ada kecurigaan itu kanker, Nana dan keluarga kita menolak dulu, denial dulu, kita nggak percaya. Akhirnya sampai ke beberapa dokter, kemudian memang kenyataannya kanker kayak gitu. Akhirnya ya udah menerima kenyataan itu. Tapi ya itu awalnya paling sangat nggak mudah untuk menerima. Ternyata orang yang masih berusia muda, 23 tahun seperti Nana juga bisa terkena penyakit yang kronis seperti kanker. Gitu. Ini nge-lag. Karena Steph-nya lagi macet, signalnya mungkin lagi agak terganggu. Oke, sekarang hostnya ganti jadi nge-lag ya? Revi aja. Hello. Aku aja. Udah tuh. Iya, boleh. Halo. Sorry. Kayaknya mungkin masih ini ya, masih nge-lag ya. Udah kedengeran belum suara aku sekarang? Iya. Kedengeran sih. Halo? Kedengeran ya sekarang ya? Kedengeran nggak? Halo. Kedengeran, Steph? Iya. Kedengeran. Kedengeran. Oke, aku lanjut ya. Iya kan, maksudnya kan Nana kan masih muda banget nih, setahun yang lalu ya, berarti waktu umur 23 tahun ya, terkena kanker. Nah, Nana kan sempat bikin hashtag Nana pasti sembuh. Nah, pernah gak sih kayak ada masa-masa di mana Nana kayak feel discouraged, kayak feel pesimis? Bener gak ya bakal sembuh gitu? Atau bener-bener Nana optimis terus? Pasti ada sih. Pasti ada masa down sih, terutama itu ketika udah mulai pengobatan kemoterapi. Jadi, ketika awal-awal udah divonis kanker, masih yang semangat banget tuh, pasti sembuh. Tapi ketika udah mulai menjalani treatment kemo, obat kemo itu kalau udah masuk ke tubuh kan sampai mempengaruhi mental gitu ya, pengaruh mental secara psikis juga kayak gitu. Jadi dari Nana yang semangat, bisa kadang-kadang itu kalau habis kemo bisa jadi down juga gitu. Terutama setelah kemo, waktu itu udah kemo 3 kali, kemo yang keempat, itu mungkin karena udah di kemo-kemo terus, tubuhnya kan udah stamina-nya nggak sama seperti di awal. Itu sempat ada momen yang down banget yang bahkan waktu itu sampai ngomong nggak mau kemo lagi gitu. Jadi ya nggak mungkin sih bisa semangat terus. Pasti ada kadang positif, kadang bisa kayak negatif, bisa down gitu. Manusiawi sih. Gitu. Oke, nah itu kan Steph kayaknya lag ya. Gua bantuin Steph deh. Tuh Steph, bisa nggak lo? Lagi mute Steph. Oke. Masih lag nggak? Halo? Dikit.
Mungkin ini sih, Nana. Ini kan aku ada list pertanyaan Halo. sih. Sebenarnya kemarin kita udah kumpulin, Nana, dari list beberapa pertanyaan. Oke, Yang oke. yang kan tadi Nana udah ngomong tuh, maksudnya kadang-kadang discourage ya. Mungkin Nana bisa ceritain gitu. Waktu discourage kan action plan Nana apa sih untuk berjuang melawan kanker sehari-hari gitu? Gimana Nana berjuang gitu untuk ngelawan discouragement itu, terus untuk mau percaya sembuh, apa yang Nana lakuin gitu? Iya, jadi sebenarnya aku, Nana itu cukup relate ya sama situasi sekarang waktu pandemi, karena mungkin hampir kita semua di rumah aja, lebih banyak di rumah, kayak gitu, aktivitas kita terbatas, nggak bisa ketemu banyak orang, kayak gitu. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama seperti yang aku rasain ketika aku masih dalam treatment. Jadi ketika kemoterapi itu banyak di rumah, nggak bisa ketemu orang dulu karena imun tubuhnya kita lagi rendah, otomatis ketika kemo juga aktivitas semua stop, pekerjaan, nggak ketemu teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kondisi pandemi ini cukup sama, dan yang paling stres buat aku adalah karena Nana ini orangnya senang kalau ketemu banyak orang, ketemu teman-teman gitu, itu jadi semangat. Sementara di posisi sama seperti sekarang, nggak bisa ketemu orang kayak gitu. Nah, tadi seperti yang Dokter Evi bilang, yang keempat itu yang stress management, itu yang menurut aku salah satu yang paling penting banget. Karena menurutku itu emang benar kalau dari pikiran kita bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi di momen-momen aku mungkin lagi down, lagi sedih, ya gimana caranya isi waktu dengan kegiatan positif. Karena semakin banyak waktu kosong, itu semakin banyak celah untuk diisi dengan pikiran negatif. Mulai sedih, mulai apa, kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya isi dengan kegiatan positif, salah satunya adalah dengan cara aku share perjalanan aku lewat sosmed kayak gitu. Jadi walaupun mungkin nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung, tapi bisa berinteraksi sama orang-orang lewat sosmed, orang-orang bisa support seperti itu, terus bisa sharing perjalanan ketika kemo dan seterusnya seperti apa ke teman-teman gitu, itu kasih kekuatan sih gitu. Kasih kekuatan banget ketika aku sharing ke orang lain, aku rasa aku juga dapat energi positif dari mereka gitu. Kalau boleh tahu, kenapa nggak boleh keluar? Nah, kan belum pandemi. Karena ketika habis kemoterapi, ya, itu khusus habis kemoterapi sih. Karena ketika habis kemoterapi, imun leukosit itu, obat kemoterapi itu akan menyerang sel darah putih gitu kan, imunitas tubuh kita. Jadi, leukositnya itu bisa sampai drop banget. Jadi kalau misalnya ketemu orang, berinteraksi dengan banyak orang tuh, besar resikonya untuk semakin drop lagi imunnya gitu. Ya. Oke. Kan Nana bilang itu tuh kondisinya mirip kan dulu waktu Nana kanker sama sekarang gitu pada waktu pandemi gitu. Nana, aku rasa Nana harusnya bisa lumayan relate lah ya ke keadaan-keadaan sekarang. Nah, misalnya deh dari pengalaman Nana berjuang melawan kanker itu gitu, dan pada akhirnya dinyatakan sembuh gitu. Terus memasuki masa pandemi ini gitu. Orang-orang sekarang kan lagi keadaan yang nggak gampang, Nana. Apa saran dan action plan yang Nana bisa kasih untuk orang-orang bisa melewati ini pada akhirnya? Kalau saran dari aku adalah banyak bersyukur sih, itu kunci yang pertama ya. Maksudnya mungkin ada banyak hal-hal yang terbatas banget, kita nggak bisa lakuin semuanya. At least mulai dari apa yang kita bisa lakuin dulu, kayak gitu. Contoh aku lihat banyak orang-orang tuh yang malah ketika di rumah aja mereka jadi punya lebih banyak waktu buat olahraga kan, kayak gitu. Bisa mulai masak-masak sendiri, dan itu aku lihat wah positif banget. Sementara aku tahu itu sendiri nggak mudah. Banyak juga yang malah pakai waktunya untuk misalnya nonton drama serian gitu, kayak malah jadi nggak positif gitu kan waktunya. Jadi gimana caranya kita nggak usah maksain untuk melakukan hal-hal yang memang lagi nggak bisa dilakuin sekarang, tapi kita lakuin dulu aja apa yang bisa kita lakuin, kayak gitu sih. Kalau yang dari pengalaman Berarti bangun rutinitas yang positif itu ya, Nana ya? Iya, penting banget. Tadi aku dengar Nana sempat share, justru Nana ngerasa semangat ketika Nana share kehidupan Nana melawan kanker via sosial media ya, bener ya? Iya. Jadi itu benar. dari Nana share dengan sosial media, dapat
support yang positif juga dari teman-teman. Ini aku senang banget sih tadi Nana bisa share ya bagaimana caranya kita bisa punya pola pikir yang positif gitu, dan apalagi dengan kepositifan Nana yang Nana kembalikan balik ke sosmed, itu juga memberkati banyak orang, memberkati netizen kalau bahasa sekarang ya gitu. Puluhan bahkan ratusan ribu orang loh yang dengar cerita Nana dari YouTube, dari Instagram. Nah, maksudnya tadi Nana juga sempat share kalau misalnya kondisi pandemi sekarang ini mirip sama yang waktu Nana jalanin waktu Nana masih terkena kanker ya. Kira-kira ada tips and trick gak ya bagaimana kita punya pola pikir yang benar atau bagaimana kita bisa stay positif terus? Karena balik lagi tadi yang seperti Dr. Evi bilang, stress management is very important. Jangan sampai kita terganggu mental health-nya, karena itu akan mempengaruhi imun sistem kita juga kan. Dari Nana ada tips and trick-nya nggak biar kita happy terus nih meskipun lagi pandemi atau meskipun lagi ada masalah? Tips and trick sebenarnya ini sih, kalau aku selalu ada satu pegangan, suatu quotes yang paling Nana banget yang aku selalu pegang adalah always look on the bright side kayak gitu. Jadi dalam semua hal yang terjadi itu pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Jujur malah ketika aku kanker waktu tahun lalu itu masih kanker, aku malah lebih punya banyak waktu untuk take care Nana gitu. Aku rasa malah itu kayak aku dikasih break gitu dari kehidupan untuk aku lebih care sama diri aku. Dulu yang bisa pagi-pagi, bisa bangun, bisa olahraga dulu, kayak gitu, bisa lebih jaga makan. Sekarang malah karena udah back to work lagi, justru hal-hal seperti itu yang ternyata enggak. Kalau aku normal, Nana nggak sadar kalau hal-hal seperti itu penting. Kayak gitu. Jadi, ya apapun yang terjadi, pasti keadaan buruk sekalipun, kalau kita berusaha lihat dengan kacamata yang positif, pasti ada hal yang bisa disyukuri. Kayak gitu. Jadi, jangan berpikir berlebihan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, tapi hal yang apa yang di depan mata kita berusaha selalu lihat dengan kacamata positif. Itu aja sih pesannya dari Nana. Wow, thank you banget. Bagus banget tadi jawabannya Nana ya. Kita harus punya pola pikir yang positif, selalu ngelihat sisi baiknya dari setiap masalah atau setiap kejadian yang terjadi di depan kita. Karena mau masalah seburuk apapun, keadaan seburuk apapun, pasti selalu ada bright side ya, Nana ya. Dan apalagi tadi Nana sempat share waktu Nana sakit, itu is like hidupnya lagi nge-pause. Sama seperti pandemi ini sih, seakan-akan kayaknya kita juga lagi pause ya kehidupan kita gitu sekarang. Jadi di-enjoy aja, disyukuri aja. Kalau emang lagi pengen istirahat, ya istirahat. Mungkin bisa belajar hal-hal yang baru, kayak tadi masak, ngegambar, atau bikin roti gitu ya. Dan bisa memperdekat diri dengan keluarga juga, ya kan? Jadi kalau misalkan kita bisa melihat hal-hal dari sisi seperti itu, kita nggak akan merasa stres dan kita akan happy-happy aja meskipun kita stuck di rumah aja ya teman-teman ya. Thank you banget Nana udah sharing ke kita, benar-benar encouraging banget dan memberikan semangat buat teman-teman kita semua supaya kita bisa menang terus ya di tengah pandemi ini. Oke, abis ini kita bakal masuk ke Q&A session. Again teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di Q&A bar-nya, nanti kita bakal langsung pilih dan kita akan langsung tanyakan ke Nana dan ke Dr. Revi. Thank you banget. Nah, kalau misalnya teman-teman masih pengen donate lebih untuk teman-teman yang ada di Asmat, Papua, teman-teman kita, teman-teman bisa klik, bisa langsung scan QR code kita yang ada di sini sekarang, kalau misalnya mau donate, atau bisa transfer juga ke Yayasan Wahana Visi Indonesia ya. Oke, untuk QR code-nya sudah terbuka ya buat teman-teman. Aku yakin teman-teman juga karena udah mau datang ke acara webinar ini, teman-teman punya hati yang sangat besar ya untuk bantu anak-anak yang ada di Asmat Papua. Kalau misalkan teman-teman pengen donate lagi demi anak-anak bangsa kita, teman-teman bisa share, bisa scan ya QR code di bawah ini.
Bisa pakai Dana, bisa pakai OVO, GoPay, ataupun mau transfer pun juga boleh. Nah, abis ini aku udah cek nih ya, banyak masuk Q&A. Kita akan langsung masuk ke Q&A session bareng Dr. Revi dan Nana. Halo, Dr. Revi dan Nana. Ya, Steph, gimana? Oke. Aku langsung ini ya, ke pertanyaan ya, ke Q&A session nih. Udah banyak yang nanya soalnya. Yang pertama, Malam Dok, mohon tips untuk mengendalikan keinginan untuk makan dan ngemil gimana ya? Karena WFH dan online meeting makin banyak makin ngemil. Mungkin kalau misalnya jawab ini sih lebih ke bukan ngemilnya, tapi apa yang di ngemilin gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lagi WFH, lagi di depan laptop gini kan lumayan ada kecenderungan kayak sambil snack enak deh gitu. Jadi mungkin daripada snack yang bermicin-micin atau apa, mungkin bisa diganti ke buah-buahan. Atau diganti ke snack yang lebih sehat. Atau ada tuh Bumi Bites kan, salah satu ini. Mungkin bisa begitu gitu. Diganti alternatifnya. Tapi tetap ingat jangan terlalu banyak, dibatasin. Jadi kalau misalnya udah makan, udah tahu rasanya, udah oke, udah berhenti dulu gitu. Dan kalau misalnya lapar atau apa ya, bisa intinya sih bukan kapan makannya, sering makan, enggak sih. Tapi dua, yang pertama adalah makannya apa, dan kedua, pada waktu kita makan, berhenti sebelum kekenyangan, dan sebelum kelaparan kita makan. Itu aja, Di. Oh, oke. Nah, dari Nana ada tips and trick nggak? Karena kan waktu Nana sempat menjalani kemo juga kan, waktu Nana masih terkena kanker kan, makanannya juga dijaga banget ya. Pasti Nana juga ada dong kepikiran buat pengen ngemil makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, ini gimana caranya Nana kontrol nih? Masih bukan gimana caranya kontrol sih. Sebenarnya masih berusaha mengontrol. Susah banget sih, susah banget. Jadi kayak tadi katanya Dokter Revi, maksudnya semua orang tuh pasti beda-beda gitu. Beda-beda, dan apalagi sebenarnya ngerubah pola makan tuh bukan sesuatu yang bisa diubah dalam waktu 1 bulan, bahkan menurut Nana itu sulit. Karena ini udah terbangun dari 20 tahun yang lalu, kayak gitu. Jadi kalau untuk Nana sih sebenarnya masih berjuang sih sekarang. Masih berjuang menahan godaan ngemil juga. Gitu. Godaan selalu ada ya. Yang penting pelan-pelan makin lama makin kuat ya, Nah ya. Yang penting intensinya udah ada. Intensinya udah ada. Oke. Niatnya dulu aja ya. Yang penting niatnya. Harus ada niat dulu lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Nana. Sekarang apa aja yang dihindari supaya tetap sehat? Jadi mungkin ada makanan yang harus dihindari atau kegiatan. Kalau dari kegiatan sebenarnya nggak ada sih. Kalau dari kegiatan nggak ada, karena sekarang itu sudah benar-benar, setelah setahun ini benar-benar udah merasa full balik seperti Nana yang dulu gitu. Tapi kalau dari segi mungkin apa yang harus dihindari, mungkin lebih ke pola makan ya. Kayak tadi yang paling benar 4 itu tadi sih, tidur yang cukup, stress management, pola makan, sama olahraga. Itu 4 udah paling umum, tapi emang itu yang paling utama. Dan kalau Nana tuh sebenarnya pola makan itu yang emang jujur masih sulit banget, karena dulu sebelum sakit memang tipe yang hidup untuk makan. Gitu kayaknya. Aku mungkin tipe orang yang itu, hidup untuk makan. Jadi emang kalau makan makanannya tuh senang banget gitu. Jadi sekarang itu lebih ke balance gitu, lebih ke balance. Jadi kalau dari dokter sih nggak bilang yang sama sekali nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi lebih ke balance. Kalau dulu Nana kalau makan lebih banyak dagingnya daripada sayurnya. Sekarang ya pelan-pelan mulai perbanyak sayurnya kayak gitu. Terus mungkin yang lebih dikurangi lagi kayak daging merah, bakar-bakaran kayak gitu, itu boleh tapi jarang-jarang, sesekali aja. Sama manis-manis. Oh, oke. Iya. Thank you banget, Nah, for the answer. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih.
untuk Dokter Revi ya. Pertanyaannya ini, Dok, tapi kan jaga mental health harus happy. Berarti biasanya minum atau makan yang nyenengin hati, which is gula. Tapi katanya gula nggak bagus, Dok. Ada tip nggak? Menarik pertanyaannya ini. Gimana nih, Dok? Yang pertama, tadi kan waktu pertanyaan awal-awal itu kan kita ngomong bahwa makan makanan yang senatural mungkin gitu. Jadi kalau kita ngomong gula, sebenarnya gula itu baik. Maksudnya ada yang baik. Gula yang baik itu ya sebenarnya otak kita kan bekerja, bahan bakar itu sebenarnya glukosa, gula juga gitu. Dan mungkin kalau ngomong manisnya, mungkin alihkan ke gula yang baik untuk tubuh kita gitu. Mungkin dari buah-buahan, gula dari kelapa. Kalau mau beli gula itu mungkin beli non-refined sugar, unrefined. Jadi gula yang nggak diproses. Yang murni dari tebu atau dari kelapa, yang masih, orang bilang brown sugar, itu boleh. Tapi jangan terlalu banyak gitu. Kalau porsinya sih, kalau kita ngomong lebih gampang pakai sendok teh. Jadi kalau misalnya 1 hari penuh, itu kebutuhan gula kita adalah 5 sendok teh. Gitu. Jadi mungkin jangan lebih daripada itu gitu. Karena di Indonesia, itu riset membuktikan bahwa orang Indonesia makan gula tuh 20-30 sendok teh. Jadi bisa sampai 6 kali lipat dari kebutuhan kita. Itu yang harus direm sebenarnya. Tapi selama kurang dari itu, jadi carinya gula baik, bagus kok. Jadi harus cari gula yang sehat ya, seperti tadi gula merah ataupun madu. Madu juga bisa ya, Dok ya? Madu, benar, bisa stevia. Terus banyak sih sekarang pilihan ya. Ada itu bukan agave. Itu sih. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ada yang curhat. Agak susah berolahraga saat work from home karena pekerjaan sepertinya tidak kenal waktu. Apakah ada tips makanan sehat untuk kita yang nggak punya waktu untuk exercise? Terus boleh tetap jajan kopi susu nggak sekali-sekali? Ini bener banget sih, karena kadang-kadang kalau lagi work from home tuh, ya kerjaan bisa dibilang nggak kenal waktu ya. Kadang-kadang kalau aku lagi olahraga juga bisa ditelepon aja. Nah, ini gimana nih, Dok, kalau kayak gini? Mungkin yang pertama nego sama bosnya kali nggak? Jauh dulu ya sama bos, kerjaannya dikurangin. Bos, gitu. Ya mental health kan. Selain itu sih ya mungkin ya sangat dimengerti lah kalau misalnya nggak sempat olahraga. Kayak hari ini aja, ya aku pribadi tuh nggak sempat olahraga gitu. Karena meeting dari pagi sampai sekarang nggak berhenti gitu. Cuman mungkin perbanyak jalan sih ya. Perbanyak gerak, jangan males lah. Jadi misalnya kalau kadang juga untuk ngakalin itu, misalnya aku, ini waktu sebelum COVID ya, misalnya mau belanja gitu. Kayak aku parkir mobilnya agak jauh supaya jalan. Nah, hal-hal kecil begitu gitu. Jadi waktu misalnya di rumah, misalnya mau ngapain dulu, mungkin push up dulu gitu. 30 kali kan cuma 10 detik ya. Berapa 30 detik paling. Nah, tempatkan yang kecil-kecil begitu. Jangan diem aja duduk gitu. Jadi ada exercise-nya dikit, udah disempet-sempetin lah dikit-dikit gitu. Jadi mungkin tipsnya itu sih. Pokoknya diusahain sebisa mungkin untuk gerak lah ya, maksudnya mau push up, sit up, yang penting ada geraknya gitu kan. Oke, thank you Dok atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Betul nggak beras shirataki itu sehat karena nggak mengandung gula? Jadi shirataki lagi tren ya kayaknya ya, orang-orang pada makan shirataki segala macam karena sekarang lagi zamannya kalori defisit. Itu karena orang lagi takut kalori sekarang. Cuman yang kita Lesold selalu bilang di sosial media kita juga, bahwa kalau kita tahu tren diet itu kan berubah terus ya. Dulu awalnya tuh takut lemak, terus sekarang jadi suka lemak gitu. Dulu ada sempat hindari garam, terus ada sempat hindari gula, ada sempat hindari sekarang atau bahkan puasa, atau bahkan apa, trennya tuh ada terus, dan sekarang kan kalori gitu. Jadi sekarang mungkin di sini bilang yang pertama itu, kalori itu dan semua gizi itu penting untuk dihitung untuk mencukupi kebutuhan kita gitu, bukan untuk dikurang-kurangi. Itu baseline-nya gitu. Terus kalau misalnya soal shirataki, itu sebenarnya shirataki itu nggak membahayakan tubuh karena zero kalori, zero sugar, tapi dia juga nutrition zero. Nutrisinya minim sekali gitu. Nggak membahayakan tubuh, tapi juga nggak menutrisi tubuh, cuman kenyang doang. Oke, jadi istilahnya kalau ditanya sehat atau enggak,
ya sehat nggak sehat gitu, cuma buat ngenyangin aja karena nggak ada nutrisinya Buat ya dok ngenyangin. ya. Minim sekali. Oke. Minim sekali. Minim sekali ya. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih dok. Pertanyaannya ini, durasi detox yang baik seperti apa? Setiap bulan dan apakah detox yang disarankan untuk penderita MAH? Kita ngomong detoxnya dulu ya. Kalau misalnya kita ngomong detox, itu kan artinya membuang racun-racun dalam tubuh ya. Mungkin yang saya mau tekankan bukan detoxnya. Yang saya mau tekankan lebih ke kebiasaannya mungkin. Jadi kalau misalnya kebiasaan itu, kalau kita secara psikologi kan 21 sampai 28 hari itu untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi mungkin 21 hari itu mungkin di-strict gitu. Dan badan kita juga secara research juga sebenarnya 2 minggu, 13 sampai 14 hari aja udah cukup untuk detox. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau kita ngomong soal MAH itu obatnya sebenarnya cuma satu, gitu. Yaitu makan teratur. Jadi kalau kita mau ngomong obat-obat MAH yang di luar, itu sebenarnya hanya untuk mengurangi gejala. Tetapi sumber masalahnya itu adalah makan asam lambungnya kan. Jadi harus makan teratur gitu. Jadi kalau yang disarankan untuk MAH itu adalah mungkin makan makanan yang tentunya ada makanan yang memperparah kondisi MAH, yaitu makanan yang banyak lemak, atau misalnya makanan yang dairy product, atau makanan yang tinggi gula. Nah, itu mungkin harus dikurangin gitu. Cara mengatasinya adalah makanan yang nggak begitu. Terus untuk sehari-hari itu mungkin bisa sering makan gitu. Bisa sering makan. Jadi istilahnya jangan sampai kelaparan. Jadi sebelum kelaparan udah makan gitu. Sebelum kekenyangan udah berhenti. Dan makan makanan yang menghindari yang tadi saya bilang, tinggi lemak, tinggi gula, itu dihindari gitu. Jadi kalau misalnya begitu, makanan yang detox itu kan sebenarnya makanan yang bagus ya. Tapi mungkin kalau MAH jangan detox kayak istilahnya minum jus aja, itu bahaya. Itu benar-benar bahaya. Jadi mungkin makan solid food jadi benar-benar dari pola bernutrisi makannya bagi ya tubuh. dok ya. Iya. Jangan benar. sampai kelaparan juga, apalagi kalau misalkan lagi kena MAH ya. Benar. Nah, kalau untuk konsumsi garam harian atau gula harian tuh harus berapa banyak dok? Untuk yang sehat ya, nggak kebanyakan. Oke, kita ngomong dari ini deh. Kalau misalnya Institusi Jantung Dunia itu menyarankan itu sekitar 3/4 sendok teh sehari. Tapi jangan dilupain gitu, bahwa sebenarnya di beberapa makanan, misalnya di daging ayam, atau misalnya daging ikan, atau misalnya beberapa sayuran seperti brokoli, itu udah ada sodium alaminya. Gitu. Jadi sebenarnya penambahan garam itu bukanlah untuk, aduh dok, saya makan garam, nanti saya kekurangan garam, gitu-gitu. Kalau kita makan yang bernutrisi, itu sodiumnya udah cukup sebenarnya. Asal yang mencukupi ya. Tapi kalau enggak, ya jangan lebih daripada 3/4 sendok teh. Gitu. Kalau misalnya gula tadi seperti saya bilang kan, 5 sendok teh gitu. 3/4 sendok per hari? Per hari, benar. The whole day. Per hari? Dan dan diteliti orang Indonesia tuh makan ya, rata-rata 3-6 sendok teh per hari. Oh, wow. Banyak banget. Iya kan? Misalnya minyak. Kita ya makannya ya. Iya. Minyaknya yang mungkin yang sangat berlemak, ya kan? Terus ditambah garam banyak, ditambah micin lagi, ditambah apa lagi, penyedap, gitu-gitu kan jadi berlipat-lipat biasanya. I see. Wah, knowledge-nya bagus banget nih buat kita nih. Kita bisa taker garam kita dan taker gula kita supaya kita bisa hidup tetap sehat ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan nih untuk Nana. Pertanyaannya adalah, Nana, yang paling dirasa saat membantu pemulihan itu apa? Apakah support dari teman, keluarga, atau tergantung diri sendiri? Gimana nih? Keluarga dan teman-teman sih. Keluarga dan teman-teman. Keluarga dan teman-teman terdekat, terutama keluarga, karena keluarga itu kan yang serumah gitu, yang paling intens bertemu sama kita. Jadi kalau diri sendiri, menurut aku enggak. Karena justru untuk pasien kanker itu penting banget support dari orang lain. Karena ketika menjalani itu seringkali ngerasa nggak sanggup gitu kan. Tapi ketika ada orang lain yang support kita, jadi ada semangat, oh kita nggak sendirian ngadepin ini semua gitu. Dengan ada support orang-orang, kita jadi pengen, harus berjuang karena banyak orang yang sayang sama kita gitu, banyak yang mau Nana buat sembuh kayak gitu sih.
Wow, that's so Termasuk good. Lesal Kayak juga ngerasa, yang support makan sehat. Iya. oh Jadi Ya iya, bener. Lesal banyak sempat banget sih support Nana teman-teman. ya, untuk makanannya ya. Iya. Mm-mm. Jadi cancer itu kompleks banget sih dari segi berbagai segi, dari pengobatannya sendiri secara fisik, kemudian dari kesehatan secara mental juga. Itu semua, kalau misalnya kita cuma berobat ke dokter aja, tapi kita nggak punya teman-teman yang support, menurut aku kurang efektif. Karena pertama mentalnya dulu yang mesti dikuatin kayak gitu. Dan bersyukur banget Nana berada di lingkungan yang positif banget, yang semua bisa mendukung, bahkan ikut support kayak gitu. Wow, Gitu. bagus banget. Nah, untuk tindakan dari orang-orang sekitar Nana, dari keluarga Nana yang waktu mereka support Nana ini, apa yang dilakukan nih? Sehingga Nana merasa Nana di-support. Supaya nanti kita juga bisa belajar nih bagaimana bisa membentuk support system yang tepat kepada teman-teman yang berjuang dalam sakit tertentu juga. Sebenarnya yang selama ini kadang mungkin kalau ada di sini yang punya rela keluarga terdekat gitu atau teman relasi yang berjuang melawan kanker, mungkin bakal ngerti kalau pasien kanker yang masih dalam treatment tuh cenderung sensitif banget. Jadi mostly itu pasien akan merasa kayak sendirian gitu, kayak kalau diajak ngomong apa kayak udahlah kalian semua nggak ngerti kayak gitu. Itu perasaan seperti itu tuh kuat banget ketika masih ongoing treatment. Tapi apa yang bikin Nana merasa disupport itu ketika orang-orang tuh nggak perlu tanya kayak kamu keadaannya gimana kayak gitu, are you okay kayak gitu, karena ya kita tahu Nana tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi aku merasa lebih disupport ketika mungkin dari kakak aku langsung masakin, ketika lagi kemo, lagi lemas itu mama pijetin kayak gitu. Jadi hal-hal yang langsung gitu secara servis mereka, walaupun mungkin mereka waktu itu aku di saat habis kemo gitu lagi malas ngomong, diajak ngomong juga aku malas jawab, gak mau ngobrol sama siapapun, tapi dengan tingkah laku mereka support kayak gitu. Jadi teman-teman juga yang mungkin gak bisa langsung ketemu, tapi mereka kirim buah, kirim apa kayak gitu, itu menurut aku jadi semangat sih, jadi semangat kalau banyak yang care sama Nana gitu. Jadi mungkin lebih ke tindakan nyata gitu. Merasa disayang ya, kasih action kalau misalnya emang kita tuh benar-benar sayang sama teman kita yang lagi sakit gitu ya. Wow, bagus banget nih buat teman-teman nih yang bisa belajar jadi support system ya. Buat teman-teman yang lain yang mungkin ada sekitarnya atau keluarganya lagi sakit kanker misalnya. Nah, untuk Dokter Revi, ada pertanyaan lagi. Ada usia tertentu nggak untuk menjadi patokan sebaiknya udah harus jaga makan nih gitu? Kira-kira dari umur berapa? Sebenarnya sih kalau pertanyaan itu in general ya, waktu terbaik untuk mulai makan sehat itu sih sekarang sih gitu. Karena juga mungkin banyak yang belum tahu ya, kayak Nadia Valeri kan tadi ada mention, itu sebenarnya purely gitu. Kayak aku pribadi lihat sebelum saya kenal Nadia ya, Nana, kayak aku lihat Instagramnya ini orang beda gitu, kayak positif banget, senyum terus, kayak sangat menginspirasi gitu. Terus kan dia buat hashtag Nana Pasti Sembuh, itu jadi lumayan kepikiran gitu. Dan pingin bener-bener, kalau saya pribadi dan keluarga saya, we really believe in the power of food gitu. Jadi mungkin hal-hal yang di dunia kan banyak kita nggak bisa kontrol. Tapi apa yang kita masukin ke mulut ini gitu, itu bisa jadi sumber penyakit atau sumber kesembuhan gitu. Dan kita sangat percaya itu, dan itu yang buat aku hubungi Nana gitu. Dan Nana is kind enough untuk bales gitu ya. Terus kita janjian ketemu di Surabaya, kita ngobrol, dan awal-awal jujur lumayan strict, kita langsung ke Nana. Kita langsung kasih dia yang vegan totally, banyak makanan yang mengandung antioksidan, sampai kayak 2 bulan Nana bilang, kok ini nggak bisa makan nih katanya, sayur semua gitu. Jadi dia minta ada yang daging gitu segala macam. Jadi kita kasih, dan Nana bilang itu oke gitu. Dan udah lanjut, itu aku ingat banget di bulan ketiga atau keempat, itu Nana mau ke Singapura atau apa, jadi kita berhenti dulu, dan minggu depannya aku ngobrol sama Nana dan dia udah sembuh gitu dari kanker gitu. Dan mungkin itu sedikit berlebih-lebihkan kalau aku bilang itu gara-gara lesot atau apa.
Tapi aku ada percaya bahwa apa yang kita makan itu pasti ada efeknya. Gitu, sekecil apapun. Karena Benar-benar. kita sebagai manusia adalah manusia yang penuh dengan hormon, terus penuh dengan organ dalam, segala macam. Bahkan suhu aja sangat pengaruh gitu di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau makan makanan yang bernutrisi, yang dimasak dengan hati, dengan kasih ya, terus dengan cara yang benar juga, makanan yang benar, it's very powerful sih. Dan saya dan keluarga saya udah ngalamin. Wow, bagus banget jawabannya. Jadi kalau mau makan yang sehat, mau benar-benar mau jaga makan tuh sebenarnya sekarang teman-teman. Jangan nunggu sampai, apalagi jangan tunggu amit-amit sampai ada penyakitan ya teman-teman baru makan makanan yang sehat. Jadi mendingan mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Tapi mungkin ini kayak Lesok, kita sekarang agak menghindari kata makan sehat nggak sebenarnya. Karena kita lumayan sadar banyak orang takut ketika mendengar sehat. Aduh, sehat itu kayaknya nggak boleh hangout sama teman, harus olahraga, gitu-gitu. Jadi, mungkin kita sekarang lebih ngomong ke, sebenarnya nggak ada yang peduli makan sehat lagi, Steph. Kalau kita perhatiin nih. Yang sebenarnya orang peduli itu adalah untuk mempunyai hidup yang lebih baik. Itu yang orang peduli. Jadi kayak Nana, kalau misalnya dia disuruh makan sayur semua gitu, mungkin dia nggak mau. Pasti nggak akan mau. Tapi dia mungkin mau mencoba, karena dia bisa ada harapan bahwa, oh ini bisa kasih saya hidup yang lebih baik gitu. Jadi mungkin orang-orang yang di luar sana mungkin yang tadi mah atau misalnya makan diabetes atau kolesterol segala macam, mereka mau makan sehat bukan karena makan sehatnya. Mereka makan sehat karena untuk mempunyai hidup yang lebih baik gitu. Jadi sekarang kita lebih mengarahkan orang untuk mempunyai hidup yang lebih baik gitu, karena itu nggak bohong, it's real gitu. Udah banyak customer kita yang mengalami transformasi hidup gitu. Betul. Jadi lebih ke arah kayak karena kita pengen punya hidup yang lebih baik ya, kita sayang sama tubuh kita pengen punya kita pengen umur panjang, pengen lebih bugar gitu. Nah, makanya dari itu asupan makanan itu penting banget ya, Dok ya, untuk kita jaga sebenarnya. Iya. Benar banget. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dok, pandemi ini saya naik berat badan secara signifikan. Gimana caranya supaya bisa turun dengan cepat, Dok? Ini kayaknya masalah semua orang nih kayaknya nih. Coba, ini mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama Steph. Steph kan pandemi ini berat badan yang paling rendah sejak SMA, bener nggak? Kalau aku, ini aku yang jawab nih, aku jadi nanya sendiri. Ya boleh aja supaya nggak bosan juga. Boleh. Oke, jadi jujur tadi balik lagi aku setuju banget sama jawabannya Nana, jawabannya Dr. Evi ya. Kalau misalnya kita harus punya pola pikir yang baik dan benar during pandemi ini. Oh, masalah Nana juga tuh ternyata. Nah, waktu pandemi ini kan jangan-jangan aku yang nanya. Nana yang nanya rupanya. Nana yang nanya ya, jangan-jangan ya. Kalau buat aku pribadi, jadi selama pandemi ini kan kita kan di rumah terus. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita punya waktu lebih ya untuk kita melakukan aktivitas. Waktu pertama kali pemerintah kasih tahu kayak kita bakal di rumah saja selama 3 bulan pertama, itu jujur aku langsung komit sih teman-teman. Kayak komitnya dalam artian kayak harus ada perubahan nih during kita pandemi nih, harus ada yang berubah menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai kita setelah pandemi gini-gini aja gitu, karena kan secara waktu dan tempat tuh kita stuck nih, jangan sampai kehidupan kita stuck juga. Nah, di situ aku lumayan berkomitmen untuk olahraga rajin, kalau buat aku pribadi ya. Jadi aku bener-bener tiap hari olahraga dari YouTube gitu. Aku cari programnya, terus juga Zoom workout juga sama teman-teman. Aku jaga makan juga. Nah, kebetulan tuh juga emang kalau rumah aku lumayan strict ya, dan kita juga cukup aware kalau misalnya asupan makanan itu penting banget buat kita, karena kan juga kan dianjurin untuk makan makanan yang banyak proteinnya. Jadi kita benar-benar makannya juga dijaga banget di rumah aku. Meskipun kadang-kadang aku suka cheating ya, cuman again karena aku udah komit, udah mau olahraga, awal-awal sih jujur berat banget teman-teman, karena aku tuh bisa dibilang kalau aku zaman SMP gitu
olahraga aku tuh selalu nilainya merah. Jadi waktu awal-awal tuh aku berat banget. Cuman ya again, ada teman-teman juga yang bantu dukung, kita workout via Zoom bareng-bareng. Nah, pelan-pelan itu ketemu habitnya sendiri, ketemu pola makannya sendiri. Sekarang jadi kayak gini deh. Yang penting niat sih ya, menurut aku ya. Niat untuk jaga makan, tahu kalau misalnya aku punya goal nih, aku pengen hidup yang lebih baik, aku pengen punya berat badan yang lebih ideal. Nah, makanya aku ngelakuin olahraga secara teratur, dan juga makanannya juga, aku juga jatah lah. Kalau mau makan makanan yang ini, aku cheating-nya mungkin tiap minggu aja gitu. Atau misalnya dikasih 2 hari, 3 hari cheating, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari Dokter Revi ada yang lebih teknikal jawabannya. Sebenarnya udah dijawab sih tadi, kayak jaga yang kebiasaan, bangun habit bagus. Cuman kalau tadi pertanyaan kan mau cepet ya? Mau cepet kan? Kalau mau cepet itu, mau cepet itu pasti kayak pertama itu kalorinya tuh nggak boleh berlebih, udah pasti. Kalau misalnya cewek, kalau bisa sekitar 1.200. Tapi jangan kurang juga gitu, jangan di bawah 1.100. Karena jangka panjang bakal lemes, bakal nggak ada energi, bakal pusing juga. Terus makan makanan yang bernutrisi bagi tubuh. Kalau cowok tadi 1.400 atau 1.500 gitu. Bernutrisi bagi tubuh. Jadi contoh deh, kayak misalnya teman-teman di sini gitu. Kalau pertanyaannya adalah makan 1.000 kalori, dikit, masih sedikit, tapi junk food, atau makan 1.500 kalori, tapi salad gitu, yang lebih turunin berat badan. Dan jujur jangka panjang membuktikan yang 1.500 gitu. Dan mungkin ini juga yang kalau misalnya mau cepet, ya udah jaga kalorinya, jangan makan terlalu banyak. Terus makan makanan yang benar. Misalnya pagi makan buah dulu, siang ya kalau mau gampang sih langsung beli lesot kalau mau gampang. Tapi kalau mau sendiri, mau masak sendiri sih, masak sendiri gitu. Jadi kayak banyakin 50% sayur buah, jangan terlalu banyak juga. Sebelum kenyang tuh berhenti makan. Terus karbonya makan yang kompleks karbo, kalau bisa yang ubi-ubi gitu ya. Terus proteinnya makan yang lean, dan yang kalau bisa tanpa kimia gitu. Dan cara masaknya diperhatiin supaya gizi makanannya jangan hilang. Jadi contoh misalnya brokoli itu nggak boleh terlalu panas, gitu. Nggak boleh, kalau bisa tuh di steam aja gitu. Jadi sayur-sayur harus ngerti lah masing-masing ingredients tuh gimana cara olahnya supaya bernutrisi bagi tubuh. Dengan begitu metabolisme kita tinggi dan pembakaran lemak juga jadi maksimal. Bener banget. Nah, tadi juga kan Dr. Evi sempat bilang ya, cara ngolah makanan juga penting banget. Kalau buat aku pribadi sih, aku jujur kurang gitu bisa masak ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak pakai less salt itu tuh udah oke banget sih. Jadi kamu udah nggak perlu pusing. Kayak aku pribadi juga, aku juga demennya ngemil. Nah, kalau mau ngemil tinggal pesan Bumi Bites aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik banget nih untuk Nana. Hai Nana, 2 hari yang lalu aku didiagnosa breast cancer, umurku 32 tahun. Salah satu hal yang paling mencemaskan adalah finansial dan pekerjaan. Bagaimana ketahanan finansial membantu kita tetap nggak stres? Nah, ini mungkin Nana bisa bantu nih, kan karena kan udah pengalaman ya, bisa share tips and tricks-nya. Jadi emang kanker itu udah stres mikirin penyakitnya. Salah satunya pasti stres juga mikirin secara finansial ya, karena emang kita tahu pengobatan kanker itu nggak murah kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang masih sehat, yang belum kanker, dijaga dulu sebelum kanker, karena kalau emang udah kanker emang biayanya cukup besar kayak gitu. Kalau menurut Nana sih, gimana ya, kalau kita ngomong masalah finansial untuk orang yang didiagnosa kanker, pasti setiap orang kondisinya secara finansial beda-beda ya. Tadi aku sempat ingat kata-kata di videonya Wahana Visi di awal itu, nggak semua anak-anak itu mereka bisa terlahir di keluarga yang cukup untuk memenuhi gizinya mereka kayak gitu. Itu video itu langsung bikin aku tertegun sih. Aku merasa wah, Nana salah satu orang yang paling beruntung karena aku bersyukur lahir di keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan giziku, bisa kebutuhan dasar bisa tercukupi lah. Dan kemudian nggak ada yang tahu tiba-tiba di usia 23 tahun aku kena penyakit yang serius yang butuh biaya yang besar kayak gitulah, kanker. Nah, di sini aku belajar kalau misalnya di sini justru
justru di menghadapi kanker ini setelah berhasil ngelewatin, aku justru belajar banyak soal finansial dalam di usia muda gitu. Di usia muda kalau dulu aku cuma mikir untuk gunakan uang untuk misalnya untuk happy karena masih muda, ngapain mikir ke depan gitu-gitu. Nah, sekarang aku harus mikir kalau misalnya one day aku punya keluarga, one day misalnya aku berumah tangga, misalnya aku punya anak, aku harus siapkan dana darurat. Jadi misalnya kejadian anak aku butuh, keluarga aku butuh darurat seperti ini, contoh seperti Nana, jadi punya dana darurat kayak gitu. Dan kalau ngomong tentang masalah yaitu finansial, kembali lagi menurut aku setiap orang beda-beda. Tapi satu hal sih yang aku selalu pegang adalah ketika kita dikasih cobaan, pasti selalu ada jalan keluar. Mungkin jalan keluarnya tiap orang beda-beda. Ada orang yang berobat di Indonesia, ada orang misalnya berobat sampai ke luar negeri, misalnya ada orang yang berobat di Indonesia pakai dana pribadi, ada yang pakai asuransi, misalnya ada yang pakai BPJS. Aku percaya jalan yang beda-beda itu setiap orang udah ada jalannya sih. Tapi kalau kita dikasih cobaan, pasti kita akan dikasih kemampuan dan juga kekuatan buat menghadapi. Dan pasti setelah berhasil melewati, baru akan belajar, wah, dari apa yang aku lalu ini malah kita dapat suatu pelajaran yang nggak bisa dibeli dengan uang. Nana yang dulu sebelum kanker, jujur aku orangnya nggak mikir ke depan. Kayak ya udah, aku dapat gaji berapa, ya itu aku pakai buat happy-happy, masih muda kayak gitu. Sekarang justru setelah kanker dan melihat memang ketika kena penyakit serius, masalah finansial tuh berat banget. Jadi punya pikiran buat save untuk nabung buat ke depannya. Dan menurut Nana, kalau Nana nggak dikasih sakit ini, mungkin selamanya pola pikir aku bakal yang kayak dulu. Nana yang makan, yang hidup untuk makan, Nana yang gajinya habis buat happy-happy kayak gitu. Justru dengan kanker ini, sesuatu yang awalnya aku kira sesuatu yang buruk, tapi berhasil mengubahkan Nana menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau hari ini Nana ada di sini dan udah survive, aku percaya kalau misalnya yang nanya ini, one day ketika udah berhasil melewati, akan sadar banget kalau ini pelajaran hidup yang sangat-sangat berarti yang nggak bisa semua orang punya kesempatan sama kayak kita. Gitu. Wow, aku merinding dengernya, bagus banget Nana, and thank you juga udah memberikan encouragement ya untuk teman kita yang nanya ini ya. Semoga cepat sembuh, juga diberikan penanganan yang baik banget. Kita karena dengan waktu yang sangat terbatas ini, kita harus menutup acara kita hari ini. Thank you so much untuk Dr. Revi dan Nadia Valeri untuk waktunya. Kita dan juga dari Dr. Revi. Macet kayaknya Steph ya. Makasih buat semua orang yang udah datang ya. Dan pastinya kayak kita mungkin mewakili anak-anak Kasmat ya. Mau ngucapin terima kasih juga untuk semua udah bantu semua gitu, dan terutama di sini Wahana Visi yang menyelenggarakan ini, Steph juga, Nana juga yang selalu menginspirasi. Setiap ngobrol sama Nana pasti dapat sukacita ya, ceria gitu. Dan mudah-mudahan semua peserta di sini ngerasain hal yang sama gitu. Yes. Thank you banget juga untuk Dr. Revi ya, untuk sharingnya juga tentang kesehatan. Tadi juga Nana juga ceritanya inspiratif banget dan bisa memberikan peneguhan ya buat kita semua supaya bisa menang di tengah pandemi ini. Nah, teman-teman, abis ini kita bakal ada polling terlebih dahulu. Pollingnya jujur cuma bentar. Ini supaya kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya untuk acara-acara webinar setelah ini. Jadi teman-teman bisa langsung keluar untuk isi pollingnya. Teman-teman isi bentar aja, cuma 5 menit. Nanti abis itu kita akan lanjut dengan penutup ya. Again, pollingnya sudah keluar untuk pollingnya. Jadi bisa langsung diisi dulu teman-teman. Oke.
Oke, pollnya lagi in progress ya. Teman-teman bisa isi dulu. Nah, teman-teman, again, thank you banget loh untuk support kalian bisa mau mendengar webinar kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat banget ya untuk dari segi mental, dari segi jasmani, bisa meneguhkan kita untuk hari-hari yang akan datang gitu. Dan aku juga mau ucapin thank you banget untuk teman-teman yang sudah mendonasikan uang kalian untuk anak-anak asmat yang ada di Papua, dan juga untuk sudah membayar biaya registrasi kita pada malam hari ini ya. Again, nanti untuk masker dan snack-nya akan dikirim dalam minggu depan. Jadi setelah acara webinar ini selesai, kita akan langsung mengirimkan paketnya ke rumah kalian masing-masing. Jadi teman-teman tunggu aja. Nanti kalau misalnya udah dapat, teman-teman bisa tag Jolly Clothing, Level Diet, Bumi Bites, dan Wahana Visi juga. Oke. Kira-kira 1 menit lagi kita akan beres ya untuk pollingnya. Semoga udah ketik semua. Coba ya, kita cek dulu. Oke, 30 detik lagi ya untuk pollingnya. Jadi teman-teman bisa isi dulu. Untuk pollingnya juga. Dan thank you banget loh untuk Wahana Visi juga ya, yang udah memberikan platform untuk kita dan benar-benar punya hati yang besar untuk membantu anak-anak yang ada di Asmat Papua. Oke, pollingnya sudah beres. Thank you so much teman-teman udah kasih waktunya untuk ngisi pollingnya, untuk dengerin cerita-cerita dari kita. Again, kita akan nutup acara kita pada malam hari ini. Thank you so much Nadia, thank you so much Dr. Revi, thank you so much dari tim Wahana Visi. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang internetnya nge-lag dikit mohon dimaafkan. Again, kita akan berjumpa lagi di next webinar selanjutnya. Aku Stephanie dari Jolly Clothing, and I'll see you in the next webinar. Bye semua!